Halo, perkenalkan nama saya Arneta Hulita Wilina, biasa dipanggil Neta dengan NIM 23512179 KT10165. Halo, perkenalkan nama aku Asyifa Ulfa Rofiqol, biasa dipanggil Ulfa. Aku NIM-nya 23521051 KT10380. Perkenalkan, namaku Dinia Kurniasi, biasa dipanggil Dinia dengan NIM 23511781 KT 1034. Perkenalkan, nama aku Rifa Syahadani, biasa dipanggil Rifa dengan NIM 23522710 KT 10438. Halo, perkenalkan, namaku Risa Nova Claresta Anindya, biasa dipanggil Risa dengan NIM 23517077 KT 10278. Halo, nama aku Dian Fatima Safrinka, biasa dipanggil Vinka dengan NIM 2351534 KT 10244. Pohon pertama yang kita identifikasi adalah pohon Kamboja atau Plumeria alba. Penyakit pertama yang ada pada pohon ini adalah sesilia atau sering disebut tumor, merupakan pembengkakan setempat pada jaringan tumbuhan sehingga terbentuk bintil-bintil atau bisul-bisul. Bintil ini dapat terdiri dari jaringan tanaman dengan atau tanpa koloni patogennya. Penyakit ini biasanya mengakibatkan gejala seperti bercak-bercak atau perubahan warna pada daun tanaman. Tumor daun pada tanaman biasanya disebabkan oleh infeksi patogen seperti bakteri, virus, atau jamur. Kemudian juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti kelembaban tinggi atau suhu yang tidak sesuai, juga mempengaruhi perkembangan tumor pada daun. Selain itu, kekurangan nutrisi atau cedera fisik pada tanaman juga dapat menjadi pemicu tumor daun. Tumor daun pada umumnya merupakan respon pertahanan tanaman terhadap serangan patogen atau stres lingkungan. Pada penyakit ini, pengendaliannya dapat melibatkan pemangkasan daun yang terinfeksi, aplikasi fungisida, dan praktik-praktik agronomi yang baik untuk mengurangi kelembapan dan penyebaran jamur. Kemudian, pada penyakit yang kedua, yaitu sunburn, akan dijelaskan oleh Neta selanjutnya. Sunburn merupakan kerusakan tanaman pada kulit kayu, dedaunan, dan bagian tanaman yang lain. Terlihat pada tanaman Plumeria alba atau Kamboja ini, sunburn menyerang pada bagian kulit kayu. Hal tersebut disebabkan karena adanya paparan radiasi sinar matahari yang terlalu berlebihan. Selain itu, juga ada faktor lain dari dalam, yaitu perakarannya belum berkembang dengan baik, volume tanah yang terbatas, kelembapan tanah yang tidak tepat, atau apapun yang membuat akar tidak sehat atau menghalangi tanaman menyerap air dalam jumlah yang cukup dapat menyebabkan sengatan sinar matahari. Hal tersebut dapat menyebabkan kematian dini, dan juga pada tanaman Plumeria alba ini atau Kamboja terlihat bahwa kulit pohonnya menjadi sangat tipis. Sunburn ini dapat kita atasi dengan menanam vegetasi atau pohon-pohon yang memiliki pajuk yang cukup lebat. Dan selain itu, struktur dan tekstur tanah yang bisa mencukupi unsur hara untuk pertumbuhan tanaman, dan juga bisa ditambahkan dengan aliran air yang cukup bagi tanaman tersebut. Pohon kedua yang akan kita identifikasi adalah pohon kemuning atau Muria paniculata. Penyakit pertama yang ditemukan pada pohon ini adalah penyakit embun tepung. Embun tepung merupakan penyakit yang biasanya terjadi saat musim pertunasan. Seperti namanya, penyakit ini ditandai dengan adanya lapisan seperti tepung putih di atas permukaan daun. Embun tepung disebabkan oleh patogen berupa jamur Oidium tinitanium. Penyakit ini ditularkan melalui udara. Embun tepung menyebabkan daun mengalami malformasi sehingga warna daun menjadi kuning, gugur, bahkan mengalami kematian. Penyakit kedua yaitu embun jelaga yang akan disampaikan oleh rekan saya, Ulfa. Embun jelaga merupakan salah satu penyakit yang dapat menyerang organ tanaman, khususnya pada daun. Gejala tanaman yang terserang embun jelaga awalnya ditandai dengan adanya bercak putih pada daun bagian bawah. Bercak putih itu berkembang cepat dan membentuk lapisan kehitaman dan lengket di permukaan daun. Bercak putih tersebut merupakan jamur penyebab embun jelaga. Terdapat 2 patogen penyebab
penyakit embun jelaga. Yang pertama yaitu patogen Melio sp yang menyebabkan kematian pada sel-sel jaringan tanaman, dan yang kedua yaitu Capnodium sp yang hanya menghambat pertumbuhan tanaman. Embun jelaga dapat disebarkan melalui spora yang diterbangkan oleh angin. Ketika udara cukup kering, selaput hitam embun jelaga dapat terlepas dan kemudian menyebar ke tempat lain karena angin atau tetesan air hujan. Embun jelaga juga dapat menyebar melalui serangga pembawa penyakit atau vektor. Serangga tersebut yaitu dapat berupa kutu putih dan semut. Serangan embun jelaga tergolong tidak mematikan, tetapi pada kasus yang berat dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman karena menghambat proses fotosintesis. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengurangi resiko terjadinya penyakit yaitu dapat dilakukan dengan cara 1. Pengaturan jarak antar tanaman, 2. Pemberantasan gulma pada tanaman di sekitarnya, 3. Polikultur yaitu dengan teknik menanam yang dilakukan dengan menggunakan lebih dari satu jenis tanaman pada lahan yang sama, 4. Melakukan monitoring rutin pada tanaman, dan 5. Pemilihan bibit unggul. Untuk penanggulangan tanaman itu terdapat 4 cara. Yang pertama, budidaya tanaman, fisik, kimiawi, dan hayati. Untuk budidaya tanaman, contohnya seperti pemusnahan inang, pergiliran tanaman, sanitasi, memperbaiki kondisi tumbuhan tanaman, membuat keadaan tidak sesuai bagi perkembangan patogen, mulsa dengan polietilen, irigasi, dan sebagainya. Kemudian untuk fisik, itu contohnya seperti sterilisasi tanaman, penggunaan panas untuk organ tanaman, pendinginan, dan radiasi. Dan kemudian untuk kimiawinya, contohnya seperti fumigasi tanah dan perlakuan benih dengan pestisida. Dan yang terakhir adalah hayati, contohnya seperti penggunaan tanaman perangkap dan penambahan bahan-bahan yang menguntungkan bagi mikroflora yang antagonis terhadap patogen atau introduksi agen antagonis.